Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali saya akan menyampaikan ya sebuah informasi seputar pengembalian barang ataupun dana bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita. Mari kita pelajari bersama-sama ya mengenai pengembalian barang ataupun dana di Shopee. Nah, pengembalian barang ataupun dana merupakan proses ketika pembeli tidak puas dengan pesanannya. Karena apa? Karena beberapa alasan nih guys. Semua pembeli dapat mengajukan pengembalian barang ataupun dana baik melakukan pembeli dari toko non-mall ataupun Shopee Mall ya. Dan nampak di sini tipe pengembalian. Dan berikut terdapat dua tipe pengembalian yang berlaku di Shopee. Lantas tipe pengembaliannya apa saja nih Kang? Mari kita pelajari bersama-sama step by step. Kita mulai dengan poin yang pertama terlebih dahulu, yakni pengembalian dana. Pengembalian dana dapat terjadi jika produk termasuk dalam produk yang tidak dapat dikembalikan karena merupakan produk mudah rusak dan produk digital. Dan berikut beberapa rincian kategori ya dan jenis produk yang tidak dapat dikembalikan dengan beberapa kategori serta jenis produknya. Di sini mulai dari makanan dan minuman ya, kemudian kesehatan, hewan peliharaan, serta tiket voucher dan layanan. Nampak di sebelah kanannya jenis produk ya. Misalkan di sini kategori produknya adalah makanan dan minuman, maka jenis produknya adalah mulai dari mentega, makanan siap saji, buah dan sayuran ya, serta produk-produk yang lainnya. Silahkan teman-teman cermati ya melalui tabel ini ya, baik dari kategori produknya dan jenis produknya apa. Kemudian poin yang kedua adalah pembeli tidak menerima sebagian ataupun seluruh produk ya. Dalam hal ini terdapat dua solusi yang dapat dipilih oleh penjual ya. Yang pertama, pengembalian dana sebagian. Penjual dapat mengembalikan sebagian dana yang telah dibayarkan oleh pembeli. Yang kedua, pengembalian dana penuh, yang mana penjual dapat mengembalikan seluruh dana sesuai dengan jumlah nominal transaksi yang dibayarkan oleh pembeli. Nah, ini dia hadirin sobat Shopee dimanapun Anda berada. Pengembalian barang ataupun dana. Yang tadi kan pengembalian dana ya. Opsi yang kedua adalah pengembalian barang ataupun dana. Pengembalian barang ataupun dana dapat terjadi jika yang pertama, pengiriman gagal ya, di mana pesanan tidak dapat diterima oleh pembeli karena berbagai hal sehingga pesanan dikembalikan ke penjual ya secara otomatis nih guys. Yang kedua, pengajuan pengembalian oleh pembeli. Pembeli mengajukan pengembalian dengan alasan tertentu dan harus mengembalikan produk ke alamat penjual untuk mendapatkan pengembalian dana. Nah, ini dia beberapa alasan nih guys yang bisa menjadi rujukan teman-teman ya. Alasan pembeli mengajukan pengembalian barang ataupun dana ya. Nah, ini dia. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjutkan beberapa alasan sebagai berikut. Mulai dari poin yang pertama adalah saya menerima pesanan namun bermasalah.
pembeli menerima barang yang bermasalah sebagai berikut. Misalkan ya, barang sampai namun tidak lengkap. Yang kedua, barang yang dikirim salah. Kemudian yang ketiga, barang tersebut rusak sampai dengan poin yang keenam. Kemudian opsi yang berikutnya adalah saya tidak menerima sebagian ataupun semua pesanan. Nah, jadi pembeli menginginkan pengembalian dana karena barang sampai namun tidak lengkap ataupun semua barang tidak sampai ya. Kemudian kita lanjutkan ya, kompensasi ya teman-teman kepada penjual untuk pesanan yang tidak diterima. Jadi ada beberapa hal yang memang teman-teman perlu diperhatikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mulai dari yang pertama adalah pesanan tidak diterima yang mana disebabkan oleh jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Jika status pesanan ditampilkan sebagai dikirim ya dalam sistem Shopee tentunya ataupun seller center ya. Namun pembeli mengklaim bahwa mereka tidak menerima pesanan dan mengajukan pengembalian dana untuk pesanan yang tidak diterima. Maka Shopee akan otomatis melakukan pengembalian dana ke pembeli ya karena tidak kunjung diterima oleh pembeli. Yang kedua, pesanan tidak diterima karena alasan lain. Nah, di sini penjual harus menghubungi CS atau mengajukan banding untuk mendapatkan kompensasinya. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, tim Shopee akan menginformasikan ke penjual tentang hasil investigasi ya dari kasus tersebut melalui sebuah notifikasi baik via aplikasi seller center ataupun via email ya. Kedua, penanganan kasus di atas berlaku untuk semua jasa kirim yang menangani pengiriman baik yang didukung oleh Shopee ataupun tidak didukung ya. Oke, dari sini hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kemudian kita lanjutkan ya mengenai program garansi bebas pengembalian. Nah, garansi bebas pengembalian merupakan program Shopee yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan pesanan selama produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan ya pengembalian barang yang berlaku. Produk ini berlaku untuk semua kategori produk ya, kecuali beberapa kategori produk sesuai syarat dan ketentuan. Nah, program ini juga memberikan beberapa dukungan kepada penjual, mulai dari gratis biaya ongkir pengembalian barang. Yang kedua, gratis proteksi barang hilang ataupun rusak saat pengembalian barang dari pembeli ke penjual. Ketiga, perlindungan untuk penjual dari pembeli yang menyalahgunakan program ya. Jika pembeli ditemukan melakukan kecurangan, maka karena mereka tidak akan dapat menikmati keuntungan program garansi bebas pengembalian. Nah, ini dia ya. Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh penjual ya ketika teman-teman sebagai penjual bergabung ke garansi bebas pengembalian ini ya. Jika barang tersebut hilang ataupun rusak saat pengembalian barang dari pembeli ke penjual, maka penjual dapat klaim proteksi barang hilang ataupun rusak dengan mengajukan banding ya melalui aplikasi Shopee ataupun seller center dalam waktu berikut. Yang pertama, dalam 3 hari kerja, tidak terhitung minggu dan hari libur nasional ya, jika penjual belum menerima pengembalian barang yang dimulai setelah pembeli mengirimkan barang tersebut. Atau dalam waktu 2 hari kerja, jika penjual menerima pengembalian barang sebelum periode berakhir. Sedangkan yang ketiga, jika barang yang dikembalikan oleh pembeli tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan garansi bebas pengembalian. Nah, di sini nampak sebuah catatan ya, catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan ya.
Setelah periode ini berakhir, penjual masih dapat mengajukan banding ya selama 7 hari kerja jika barang yang dikembalikan pembeli belum diterima oleh penjual. Hal ini tidak terhitung dari hari Minggu dan hari libur nasional ya. Jadi seperti itu teman-teman, pembahasan kita mengenai pengembalian barang ataupun dana ya. Jadi ada 2 tipe pengembalian, mulai dari pengembalian dana ya sebagai kesimpulan pada video ataupun pada pembahasan kali ini ya. Beberapa penjelasan di dalamnya, serta tipe yang kedua adalah pengembalian barang ataupun dana ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau video ini bermanfaat ya, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video-video berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi ya. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace. Dan silahkan teman-teman nantikan saja terkait dengan perkembangan video-video berikutnya ya, mengenai tutorial-tutorial serta informasi terbaru lainnya dengan tema besarnya adalah marketplace, hanya di channel yang sama. Sekian dan terima kasih.